Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Sofa Mahdi, biasa dipanggil Kak Sofa. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita tadi, pembelajaran pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran ya. Amin. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi pendidikan akidah akhlak kelas 2 semester 1 tentang menerapkan sikap berterima kasih dan rendah hati serta cara membiasakannya. Jadi untuk adik-adik, simaklah video berikut ini ya. Yang pertama, berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatannya yang telah diberikannya kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah sama saja mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberiannya. Karena orang yang berterima kasih sama saja orang yang bersyukur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita sangatlah banyak. Sehingga apabila kita disuruh menghitung, pasti tidak akan mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yang berarti, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama nikmat jasmani, yang kedua nikmat rohani, dan yang ketiga nikmat rezeki. Yang pertama nikmat jasmani. Nikmat jasmani adalah nikmat yang berhubungan dengan anggota badan atau tubuh. Contohnya mempunyai badan yang sehat, mempunyai mata, mempunyai telinga, dan mempunyai mulut. Yang kedua nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak tampak oleh panca indera manusia biasa. Contohnya mempunyai akal pikiran, di mana akal pikiran ini digunakan untuk membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Selanjutnya, mempunyai perasaan dan mempunyai kemauan. Yang ketiga adalah nikmat rezeki. Nikmat rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bisa berupa harta dan benda. Contohnya, makanan, pakaian, uang, emas, dan rumah. Cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, jika mendapatkan nikmat ucapkan hamdalah. Adik-adik sudah tahu ya hamdalah itu bagaimana? Ya betul, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang keempat adalah selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berterima kasih kepada orang tua dan guru kita, karena mereka sangat berjasa bagi kehidupan kita. Lantas muncul pertanyaan dari adik-adik, bagaimana caranya berterima kasih kepada orang tua dan guru kita? Ya, di sini kakak akan menjelaskannya. Caranya yang pertama adalah menghormati mereka. Yang kedua, menyayangi mereka. Dan yang ketiga, mendoakan mereka. Dan jangan lupa ya adik-adik, jika mendapatkan hadiah atau bantuan dari orang lain, ucapkan terima kasih sambil tersenyum ya. Materi yang kedua adalah rendah hati. Rendah hati dalam Islam disebut tawadu. Tawadu artinya memelihara pergaulan,
memelihara hubungan dengan sesama antar manusia, dan tidak menyombongkan diri. Dan pengertian rendah hati adalah merupakan sikap yang tidak menyombongkan diri dan tidak meremehkan orang lain. Ciri-ciri orang yang rendah hati di sini ada 5, yaitu yang pertama, sopan santun dalam bertutur kata dan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jauh dari sifat angkuh, sombong, dan egois. Yang ketiga, berani mengakui kesalahan dan kelemahan. Yang keempat, berani mengakui kelebihan yang dimiliki orang lain. Yang kelima, tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Berikut adalah contoh-contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menghormati orang lain. Yang kedua, selalu bersikap sopan kepada sesama. Yang ketiga, tidak suka merendahkan orang lain. Dan yang keempat adalah selalu bertegur sapa bila berjumpa dengan orang lain. Keuntungan bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati di sini memiliki banyak keuntungan. Salah beberapa di antaranya adalah yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, hidupnya senantiasa damai dan tentram. Berikut ini kakak ada beberapa soal pilihan ganda seputar materi kita tadi. Soal ini bertujuan untuk mengukur seberapa paham adik-adik tentang materi yang kita pelajari tadi, yaitu berterima kasih dan rendah hati. Jadi, tolong dikerjakan sebaik mungkin ya. Sekarang hasil pekerjaan latihan soalnya diperhatikan ya adik-adik. Di sini kakak akan membahasnya satu persatu. Soal nomor 1. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga dengan apa? Yuk. A. Bersyukur. B. Kufur. C. Tawadu. Yang mana ini? Ya betul, yang jawab A. Syukur jawabannya. Nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk cara mensyukuri nikmat Allah adalah. Perlu diperhatikan ya, soalnya ini yang bukan termasuk mensyukuri nikmat Allah ya. A. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Berbuat kebaikan. C. Menghitung rezeki. Jelas ya jawabannya yang C, menghitung rezeki. Nomor 3. Tidak meremehkan orang lain termasuk ciri-ciri sifat. A. Tinggi hati. B. Rendah hati. C. Rendah diri. Adik-adik jawab yang mana ini? Ya betul, yang jawab B, rendah hati. Nomor 4. Kita mempunyai mata adalah contoh nikmat. A. Rohani. B. Rezeki. C. Jasmani. Ya betul, C. Jasmani. Yang nomor 5. Rendah hati menyebabkan orang menjadi A. Mulia. B. Hina. C. Sombong. Kira-kira jawabannya yang apa ini? Ya betul, yang A. Rendah hati menyebabkan orang menjadi mulia. Sekarang soal nomor 6. Kita berterima kasih kepada orang tua kita dengan cara A. Memaksa dan merendahkannya. B. Menghormati dan mendoakannya. C. Menjelek-jelekkannya. Jelas ya adik-adik, jawabannya yang B, menghormati dan mendoakannya. Selanjutnya soal nomor 7. Rendah hati di dalam Islam disebut juga dengan A. Ikhtiar. B. Syukur. C. Tawadu. Ayo adik-adik, jawab yang mana kalian? Ya betul, yang C, tawadu. Selanjutnya soal nomor 8. Berikut ini adalah
yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang rendah hati adalah, perlu digarisbawahi lagi adik-adik, yang bukan termasuk ya. A. Berperilaku sombong. B. Berbicara dengan sopan. C. Suka merendahkan orang lain. Jawaban kalian apa adik-adik? Ya, benar, A. Berperilaku sombong. Selanjutnya, soal nomor 9. Cara mensyukuri nikmat rezeki adalah A. Berolahraga. B. Bersedekah. C. Berfoya-foya. Kira-kira apa ya adik-adik jawabannya ini? Ya, benar, B. Bersedekah. Selanjutnya, soal yang terakhir atau soal nomor 10. Berikut adalah keuntungan orang yang bersikap rendah hati adalah A. Memiliki banyak musuh. B. Dikucilkan temannya. C. Memiliki banyak teman. Jawaban kalian apa adik-adik? A, B, atau C? Ya, benar, C. Memiliki banyak teman. Bagaimana hasilnya adik-adik? Ada yang benar 8, 9, atau benar semua? Ya, hebat yang benar semua. Yang masih ada salahnya, jangan berkecil hati ya. Nanti bisa mengerjakan soal di lain materi juga. Dan yang terpenting, di rumah selalu belajar ya. Jangan hanya di sekolahan belajarnya. Berterima kasih dan rendah hati merupakan akhlak terpuji, atau dalam Islam disebut dengan akhlakul karimah, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mengangkat derajat manusia. Jadi, setelah menonton video ini, diharapkan adik-adik mampu menerapkan sikap berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita ucap hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian dari kakak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.